Gotong royong untuk IKN, sinergisitas menuju kemajuan bangsa. Masyarakat Indonesia boleh jadi telah kenal istilah gotong royong sejak di sekolah dasar. Prinsip tersebut mengajarkan tentang kolaborasi, kerjasama, dan solidaritas. Setiap individu dan kelompok bersatu untuk mencapai tujuan bersama dalam spirit persatuan dan kesatuan. Dalam konteks pembangunan IKN, umpamanya, semangat gotong royong menjadi kunci yang memastikan keberhasilan proyek nasional tersebut. Penting dikemukakan di awal, gotong royong merupakan salah satu visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang merupakan bagian dari Visi Indonesia 2024. Visi Indonesia 2024 yang berdepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan beberapa pilar utama: kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan budaya gotong royong. Dalam konteks RPJMN tahun 2020 hingga 2024, gotong royong dipahami sebagai nilai fundamental yang menjadi landasan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Nilainya dimanifestasikan melalui sinergisitas pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan tersebut, meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata. Artinya, gotong royong bukan hanya sekedar visi budaya, tapi juga strategi operasional pembangunan nasional yang mengedepankan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Dalam konteks proyek IKN misalnya, ia mengejawantah sebagai keterlibatan aktif berbagai pihak, baik sebagai penggerak utama maupun mitra. Dalam konteks pembangunan IKN, gotong royong berarti lebih dari sekedar kontribusi fisik. Ia mencakup ide, inovasi, serta partisipasi aktif semua pihak. Sektor swasta tidak saja menjadi penyedia modal, tetapi juga berpartisipasi ihwal apapun yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi IKN sebagai Smart City dan Green City. Sebab selama ini pihak korporasi justru kerap bertindak sebaliknya, menjadi agen deforestasi dan sejenisnya. IKN menuntut sinergisitas lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat harus bekerja dalam satu kesatuan visi yang sama. Memastikan semua sumber daya yang ada, baik manusia, material, maupun teknologi dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu contohnya kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur. Pemerintah memberikan regulasi yang kondusif dan transparan, sementara sektor swasta menyediakan dana investasi dan keahlian teknis yang relevan. Di sisi lain, perguruan tinggi dan lembaga penelitian berperan dengan memberikan riset dan inovasi, terutama dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan solusi energi terbarukan untuk mendukung visi IKN sebagai Green City. Dengan demikian, gotong royong IKN tidak hanya mencangkup kerjasama fisik, tetapi juga inovasi bersama. Sebagai contoh, untuk mencapai target kota hijau, IKN membutuhkan berbagai teknologi baru dalam pengelolaan air, energi, dan limbah. Kolaborasi antara lembaga riset, industri, dan pemerintah adalah niscaya demi menghasilkan solusi inovatif yang efektif dan ramah lingkungan.